Syukur bagimu Tuhan, Kau berikan tanahku, beri aku rajin juga sampaikan maksudmu. Papua, 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 Papua merdeka. Halo Sobat Manuskrip Papua, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Pada aksi yang digelar pada tanggal 1 Desember 2025 di Kota Sorong, Abraham Goram Gaman, tokoh pejuang bangsa Papua dari salah satu faksi pergerakan Papua Barat, menyampaikan pandangan politiknya. Ia menekankan pentingnya memahami sejarah dan identitas bangsa Papua sebagai entitas yang berbeda dari Indonesia. Goram Gaman menguraikan perbedaan latar belakang kolonial kedua bangsa. Indonesia secara historis berada di wilayah Hindia Belanda dari Sabang hingga Morotai, sementara Papua berada di Netherlands New Guinea yang dikenal sebagai Papua Belanda. Sejarah kemerdekaan kedua bangsa pun berbeda. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan provinsi-provinsi awal. Papua, di sisi lain, mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 19 Oktober 1961 melalui Komite Nasional Papua dengan pengibaran bendera bintang fajar dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua. Goram Gaman menambahkan bahwa proses kemerdekaan Papua sebelumnya didukung pemerintah Belanda yang berencana mendampingi administrasi hingga Papua Barat menjadi negara berdaulat pada tahun 70 sesuai kesepakatan internasional saat itu. Dalam pidatonya, ia juga menyinggung pelanggaran hak asasi manusia dan hukum yang terjadi selama integrasi Papua ke Republik Indonesia pada dekade 1960-an. Meskipun di sisi lain ia mengakui pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan di Papua. Menurut Goram Gaman, persoalan utama terletak pada status Papua dalam kerangka negara Indonesia. Ia menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas dan keberadaan bangsa Papua sebagai entitas yang unik. Terima kasih untuk hari ini. Kita ada di dalam suatu prosesi merefleksikan dan merenungkan 64 tahun yang lalu, di mana bendera negara Wets Papua dan lagu kebangsaan bangsa Papua diizinkan oleh pemerintah kerajaan Belanda dinyanyikan dan dikibarkan pada tanggal 1 Desember 1961. Ya, inilah tonggak sejarah bangsa kita. Yang terhormat semua pimpinan organisasi faksi perjuangan Papua Merdeka, ketua komite dan anggota Komite Nasional Papua Barat. Tuhan berkati ketua dan anggota Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua yang saya kasihi, ketua dan anggota Sonamapa, ya Sonamapa yang saya hormati dan kasihi, dan semua faksi-faksi yang terhimpun di dalam Koalisi Masyarakat Papua Pro Demokrasi Sesorong Raya yang saya cintai, yang saya tidak sebutkan masing-masing faksinya. Yang saya hormati Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Mereka yang punya hati nurani, mereka yang punya kepedulian melihat hak demokrasi dan keadilan di tanah Papua bagi rakyat Papua. Dan semua pemimpin-pemimpin bangsa Papua, baik pemimpin ULMWP, baik pemimpin dan anggota Wets Papua Parlementer, baik ketua dan anggota WPNCL, semuanya yang saya hormati. Bangsa Papua dan rakyat bangsa Papua yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya
menyampaikan pesan-pesan politik dan pesan-pesan moral untuk kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang pegang bendera bintang fajar, angkat bendera bintang fajar. Semuanya berdiri. Kita mau menghayati dan merenungkan di mana pemerintah kolonial Belanda mengizinkan bintang fajar, bendera negara West Papua dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan pada tanggal 1 Desember 1961. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Papua Hai Tanahku Papua dengan hening untuk merenungkan perjalanan bangsa Papua dan juga kita menghayati lebih dari 500.000 korban jiwa rakyat bangsa Papua yang telah mendahului kita, yang tidak bersalah, dibunuh, dibantai, dan lebih dari 60.000 orang Papua mengungsi dari atas tanah air mereka. Mari kita menyanyi lagu kebangsaan dengan penuh hikmat. Hai Tanahku Papua, ayat 1 dan ayatnya yang ke-7. Hai tanahku, seperti ini ya. 1, 2, 3. Hai tanahku Papua, kau tanah lahirku, ku kasih akan dikau sehingga ajalku. Syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanahku, beri aku rajin juga sampaikan maksudmu. Papua, 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 Papua merdeka. Terima kasih. Dipersilakan duduk di pembukaan. Rakyat bangsa Papua yang saya kasihi, pemerintah Indonesia yang saya hormati. Ya, hari ini kita merayakan, merenungkan, merefleksikan perjalanan bangsa Papua dari tahun 61 ketika terjadi pergesekan dan pergeseran hukum kolonial, hukum kebiasaan internasional yang akhirnya menyerahkan bangsa Papua dan tanah air bangsa Papua yang sesungguhnya bukan bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, dan akhirnya ada di dalam bagian negara Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, ada pergesekan dan pergeseran hukum yang terjadi di masa itu. Rakyat Papua tidak bersalah. Rakyat Papua tidak bersalah kepada bangsa manapun juga di dunia ini, termasuk pemerintah Indonesia yang terhormat, yang telah berhasil membangun sumber daya rakyat bangsa Papua di tanah air bangsa Papua selama 55 tahun dengan sebuah aturan hukum, Undang-Undang Otonomi Irian Barat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Otonomi Irian Barat. Dan inilah sebuah pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang diciptakan oleh Insinyur Soekarno atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan trikoranya pada tanggal 19 Desember 61. Ya, jadi untuk kita ketahui semua, Papua dan Indonesia itu adalah dua identitas dan entitas bangsa yang berbeda. Ya, bangsa yang berbeda yang hidup di dua wilayah kolonial Nederlands Belanda yang memang berbeda baik secara hukum maupun politik. Namun kita dipersatukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kalau ibarat anjing dan kucing di dalam satu kotak, apakah mereka dua akan aman? Tentunya mereka dua akan berkelahi terus sampai pisahkan kucing di sana, anjing di sini, supaya tidak boleh berkelahi.
Itu ibarat bangsa Papua dan pemerintah Indonesia, rakyat bangsa Indonesia. Jadi kalau hari ini kita berdiri untuk berbicara menegakkan hak kami di dalam keadilan, kami tidak bersalah kepada pemerintah negara Indonesia yang terhormat ini. Ya, jadi kita tidak marah Indonesia, tetapi kita mau bilang pemerintah Indonesia supaya sadar, pemerintah Indonesia supaya merefleksikan masa lalu penyatuan Papua di dalam Indonesia yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan peraturan hukum internasional maupun hukum Indonesia itu sendiri. Ya. Karena kita bangsa Papua, bukan suku Papua. Ingat, kita bangsa Papua, bukan suku Papua. Kita bangsa Papua yang terdiri dari 254 suku dengan 350 bahasa. Jadi kita bukan suku Papua. Karena kita bangsa Papua, maka kita juga punya hak untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri di atas tanah air kita, tanah air Papua Barat, mantan wilayah kolonial Netherlands New Guinea yang berbeda dengan wilayah mantan kolonial Netherlands Indies yang secara geografis dari Sabang sampai Morotai di Maluku pulau terakhir, dan dari Miangas ke Rote. Itulah wilayah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak boleh diganggu oleh bangsa negara bangsa manapun juga. Itu yang harus dijaga. West Papua bukan bagian daripada wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita hanya dianeksasikan ke dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan aturan hukum yang disebut di dalam Roma Agreement 30 September 62 dalam batas waktu tertentu. Ya, jadi kita dianeksasikan ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu diatur dalam dua aturan hukum, kebiasaan dan hukum umum internasional yang sering kita sebut-sebut. 15 hukum perjanjian New York Agreement 15 Agustus 62 dan Roma Agreement 30 September 62. Pertanyaannya, dari mana bangsa Papua dan tanah air bangsa Papua diintegrasikan ke dalam wilayah kesatuan negara Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963? Dari mana? Ya, itu dari perjanjian Roma Agreement yang tidak pernah dibicarakan, yang dibungkam, yang ditutup bungkus sehingga rakyat ini tidak menahu tentang itu, dan juga pejabat Indonesia, rakyat Indonesia juga tidak tahu tentang hal itu. Ingat ya, ada 6 poin penting di dalam perjanjian Roma Agreement itu. Pertama, saya bicara ini supaya jangan lagi menjadi polemik di dalam perjuangan Papua Merdeka. Pertama, ya, penentuan nasib sendiri, ya, agar pelaksanaannya ditunda atau dibatalkan. Penentuan sendiri ini pertama diatur di dalam New York Agreement yang Soekarno lakukan di tahun 69. Tetapi ada pelanggaran hukum di situ. Saya akan jelaskan. Yang kedua, Indonesia berkuasa atas Papua Barat selama 25 tahun terhitung pada tanggal 1 Mei 1963. Yang ketiga, pelaksanaan free of choice dilaksanakan menggunakan metode Indonesia, yakni musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, Amerika Serikat berkewajiban melakukan penanaman modal melalui badan usaha milik negara Indonesia bagi eksploitasi mineral dan sumber daya alam lainnya. Yang kelima, Amerika Serikat menjamin Bank Pembangunan Asia untuk dana pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua Barat selama 25 tahun sebesar 30 juta US dollar. Yang keenam, Amerika Serikat menjamin Indonesia melalui Bank Dunia untuk dana bangsa Papua dengan negara West Papua untuk membangun masa depan Papua yang berkeadilan, damai dan sejahtera untuk semua orang. Pesan saya terakhir, kita tetap bangun konsolidasi, jaga
jaga keamanan di sini, jaga keamanan semua, kemudian jaga lingkungan bersih. Sebentar habis aksi ini, semua jalan ini harus dibersihkan. Tidak boleh kasih tinggal sampah. Karena kita mau mewujudkan Papua yang berkeadilan, damai sejahtera untuk semua orang di atas tanah ini. Ya, di atas tanah ini. Sehingga jangan lagi ada milisi-milisi, jangan lagi ada kelompok-kelompok yang mau melakukan perang. Orang Papua tidak bersalah di atas negeri ini. Mereka mau mewujudkan masa depan mereka untuk bebas dari penjajahan bangsa lain di dunia. Ya, ini sehingga pesan saya, terima kasih semua bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi generasi muda. Generasi muda punya tanggung jawab. Generasi muda adalah masa depan bangsa Papua untuk membangun Papua yang berkeadilan, untuk damai sejahtera bagi semua orang di tanah Papua. Hal ini penting. Saya berdiri di sini atas nama Negara Federal Republik Papua Barat, atas nama Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, Fortorus Yabu Sebut, mengucapkan terima kasih untuk kita semua, mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Indonesia yang sudah bangun Papua selama 55 tahun. Sudah saatnya untuk Papua pergi, bukan pergi untuk keluar dari Indonesia. Tidak, karena kami tidak pernah masuk di sana. Ya, kami mau membangun masa depan kami di atas tanah air bangsa Papua itu sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut berbicara keadilan. Pada hakikatnya adalah Allah sendiri. Dan Allah itu adalah roh. Maka roh akan merasuki kita semua untuk berbicara tentang keadilan di tanah air kami sendiri. Sekian, terima kasih. Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka. Sekian dan terima kasih, waktu saya kembali.